akses untuk menuju di petilasan Ibu Barada yang berada di bentuknya sama ya? Sama ya? Ceritanya warga itu dekat pohon ini, Pak. Itu ditemukan arca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Saudara-saudara Pokutan Pring, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan rezeki yang barokah, umur panjang yang barokah. Jumpa lagi bersama kami, ada Mas Den Ciputal Muda dan saya Kang Eko, dan ada Gus An, mencoba untuk menelusuri peradaban kuno, peninggalan dari kerajaan Majapahit yang ada di belakang kita saat ini. Merupakan suatu gundukan tanah yang dari dulu dicurigai oleh warga di dalamnya terdapat situs. Apakah betul itu? Ikuti terus dalam penelusuran kami di Pokutan Pring. Melihat keberadaan dari temuan warga ini sebetulnya sudah lama, Mas Den, cuman kabarnya saja yang saat-saat ini baru kita dapati begitu. informasinya baru kita dapat. Iya. Dan ini ada Gus An yang mendapatkan batu bata merah kuno ya. Ya Mas Den, melihat dari keadaan seperti ini ya, sebelum kita masuk ini apa yang ditangkap dari sisi spiritual Mas Den? Ya, dalam sisi goibnya gitu Kang Eko ya, auranya sangat kuat sekali, energinya sangat besar, dan ada sesuatu yang kasar gitu loh. Intinya itu kita harus benar-benar minta izin, akhlaknya kita harus kita pakai. Kita sebagai orang Jawa, kita orang Islam, akhlaknya dipakai, tidak boleh sembarangan gitu Kang Eko. Tempat ini dulunya sangat istimewa gitu. Mungkin ada cerita warga, mungkin bisa dikenal angker gitu Kang Eko. Iya. Yang saya rasakan seperti itu. Oke. Semakin penasaran saja teman-teman Pokutan Pring ketika sudah mendapati batu bata merah kuno yang sangat besar ini ya. Iya, saya ada itu meterannya, kita coba ukur saja. Ini sangat besar nih, ada 35 untuk panjangnya dengan ketebalan 8 dan lebar 22 Mas Den. Ini cukup besar Mas Den. Ini yang terlihat, yang saya tangkap gitu Kang Eko ya, ini bagian dari pondasi. Oke. Bagian dari pondasi. Kita coba mendekat teman-teman untuk melihat apa sih yang ada di gundukan tanah ini ya. Karena kabar yang kami dapat di gundukan tanah ini terdapat sebuah batu bata yang masih terstruktur begitu Mas Den. Sebentar Kang Eko, kita minta izin dulu. Oke. Dengan keyakinan kita gitu, karena dalam dunia goib gitu Kang Eko ya, dunia goibnya, dunia dengan kita tuh sebenarnya sama. Di sana juga punya aturan gitu. Kita pun juga punya aturan. Rumah kita jika mau silaturahmi kan kita harus salam berpamitan kan gitu. Kita sama. Saya akan melakukan sesuatu, berpamitan dan minta izin kepada leluhur yang berada di sini gitu kan. Untuk sambil menunggu Mas Den melakukan izin terhadap salah satu sosok yang menjadi penunggu di sini ya. Kita persilakan dulu Mas Den supaya lebih konsentrasi.
Ya, saudara-saudara Bogotan Pring, ini Mas Den kayaknya sudah selesai melakukan izin ya Mas Den ya. Ya, Oke. Apakah ada sesuatu yang baru ini ketika Mas Den melakukan seperti itu? ya Eko. Pesan dari leluhur yang berada di sini, jika mengungkap suatu tempat dan memperkenalkan suatu tempat kepada anak cucu, kepada saudara-saudara kita, itu harus tuntas. Pesan dari beliau harus tuntas. Oke. Artinya ibarat cerita jangan putus di tengah jalan Ya, gitu. jangan putus di tengah jalan. Ya, Dan kita di coba sini- untuk ungkap saja Mas Den. Iya, Oke. iya. Memang saya akan mengungkap apa-apa yang ada di sini nanti. Oke. Ya, Ya, sebelum cerita tentang apa yang ditangkap dari cerita di masa lalu tempat ini, kita lihat-lihat dulu ini Mas Iya. Den ya, karena Di pemirsa yang Bogotan Pring ini penasaran juga ini apa sih yang ada di gundukan tanah ini. Nah, seperti ini saudara-saudara Bogotan Pring, kita dapati di sini ada beberapa pecahan dari terakota yang menancap ya di tanah begitu. Ini artinya di dalam dari gundukan tanah ini saya yakin ada bangunan ya, ada bangunan kuno. Kita lihat lagi. Nah, dan ini adalah beberapa batu-batu bata merah ya. Ini. Nah, ini mungkin nanti kita ketemu dengan batu bata yang masih terstruktur begitu, yang lebih jelas ya. Ini merupakan gundukan tanah saudara-saudara Bogotan Pring, dan kebanyakan situs itu memang ditemukan dari gundukan tanah gitu, memang kayak sengaja diamankan, amankan begitu ya. sengaja dipendam gitu kan Eko, untuk menjaga keutuhannya. Kita muter-muter Mas Den. Iya, siap. Nah, ini di sini semakin jelas ya, semakin jelas ada batu bata merah kuno ya, yang sudah tidak tertata begitu, dan ada beberapa pecahan dari keramik. Nah, terus kita coba cari ya. Ini yang udah ini kan saya. Nah, di situ saudara-saudara Bogotan Pring yang dilihat oleh Mas Den. Ini batu bata. Mungkin ini struktur tapi Sudah longsor gitu. Iya, longsor. Nah, ini saudara-saudaraku semuanya, kayaknya di sini semakin jelas deh bahwa di sini terdapat bangunan ya. Iya. Ini kayak seperti ada ruang begitu Mas Den. Namun ini tidak tertata, tapi volume batu bata merahnya banyak. Kita coba muter ya teman-teman. Kita cari yang lebih bagus begitu, lebih terlihat ya keberadaan dari adanya situs di dalam gundukan tanah ini. Nih. Jadi nanti Mas Den mencoba untuk menerangkan ya dari keberadaan tempat ini dulunya seperti apa dan ada cerita apa di sini ya Mas Den, begitu? Iya, benar. Oke, kita coba muter dulu, kita cari yang lebih bagus, yang masih terstruktur begitu. Tertata gitu ya. Awas Le, ulo. Nah, itu.
Ini teman-teman, kami dapati di sini tampak sekali ya, berupa struktur batu bata merah ya, yang masih utuh gitu. masih bagus begitu. Keutuhannya 85% utuh loh ini Kang Eko. Betul. Ini masih nempel loh. Masih nempel. Saudara-saudara bunga tamping ini masih nempel. Nah, kita lihat di sini ya. Kalau melihat di situ terdapat ada bekas lubang tikus ya mungkin ya. Kita coba ukur ya dari sini ya. Ada ketinggian 88, hampir 90 ketinggian dari struktur batu bata ini Mas Den. Dan kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lapis. Ada 10 lapis batu bata merah ya, dengan panjang yang cukup panjang ini. Ini adalah sebuah candi peribadatan. Dan di sini juga ada bangunan, saya bilang lumayan besar, yang difungsikan pada saat itu untuk melakukan pertemuan gitu Kang Eko. Pertemuan para putra dan putri raja. Jadi pertemuan keturunan dari kerajaan gitu. Oke. Kalau melihat dari kerajaan yang Mas Den ucap tadi ya, yang Mas Den sebut itu, kira-kira dari kerajaan apa? Kerajaan Majapahit. Ini masanya kerajaan Majapahit. Tempat ini berdiri gitu Kang Eko ya. Bangunan ini berdiri itu pada masa pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi. Lanjut yang kedua difungsikan lagi oleh masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk. Oke, oleh putranya ya. Iya. Dan sangat jelas sekali di suatu tempat yang difungsikan untuk permusawarahan atau perkumpulan para raja, para putra raja, para putri raja, itu pasti ada tempat untuk beribadatan. Lah, yang di samping kita ini adalah bangunan, bagian dari bangunan yang saya lihat gitu kan ya. Yang saya lihat bagian dari bangunan candi untuk beribadatan. Oke. Melihat dari keadaan yang saat ini ya, bahwa ini merupakan situs yang tertimbun saat ini Mas Den ya. Merupakan situs yang didapat dari apa yang dilihat oleh Mas Den ini ketika mencoba untuk menelusuri historis ya, energi historisnya ataupun riwayat dari tempat ini Mas Den. Tertimbunnya situs ini karena apa? Ini tertimbun karena memang kesengajaan leluhur gitu Kang Eko, untuk mengamankan situs yang dimana pada masa itu difungsikan untuk tempat peribadatan. Jadi tempat ini adalah tempat yang disucikan pada masa itu gitu Kang Eko. Dan memang sengaja ditimbun? Sengaja ditimbun. Bukan dari akibat gempa ataupun bencana? Bukan, memang sengaja ditimbun. Oke, berarti memang apa yang diinformasikan di luar ya,
diinformasikan di luar bahwa tertimbunnya situs-situs ataupun peninggalan-peninggalan dari Majapahit itu ada 3 faktor, katanya seperti itu yang saya dapat nih kabar-kabar di luar, Mas Den ya. Iya. Ada dari bencana letusan gunung Kelut waktu itu, Iya. terus ada dari banjir bandang ataupun gempa ya, ataupun bencana seperti di Lumpur Lapindo seperti itu, ada yang memang sengaja ditimbun begitu. Iya, yang disampaikan Kang Eko tadi, informasi yang didapat Kang Eko dari luar sana itu memang benar gitu Kang Eko. Jadi terpendamnya situs itu ada 3 faktor gitu ya, tapi yang lebih dominan yang saya dapat itu memang sengaja dipendam, Sengaja ditimbun ya? sengaja ditimbun, Oke. sengaja dipendam, dan bahkan leluhur itu udah mengenal kamuflase gitu loh. Leluhur itu menyamarkan sebuah peninggalannya. peninggalan yang sangat berharga pada Ya. masa itu gitu ya. Oke. Itu kita dapati di lapangan seperti candi di mana tuh di Wates. Itu kan awalnya memang kuburan gitu loh. Iya. Ketika udah mau direnovasi ternyata ada situs di bawahnya gitu. Kembali kepada apa yang ditangkap Mas Den, bahwa ini merupakan peninggalan dari Eyang Bunda Ratu Tribuana Tunggadewi. Iya. Selanjutnya difungsikan lagi di masa Prabu Hayam Wuruk, ya Mas Den ya. Kembali kepada tema tersebut, apa yang ditangkap oleh Mas Den pada masa-masa itu ya, seperti kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Yang terlihat ada sebuah pertemuan, dan tepatnya pertemuan itu berada di wilayah sini depan kita kan itu. Oke. Dan tempat ini gitu ya sangat luas dan sangat besar. Yang saya tangkap, kita ini berada di dalam suatu tempat, dan candi ini berada di dalam lingkaran gitu. Ada sebuah pagar seperti kotak begini ya Eko. Di sini ini, di belakang ini adalah yang kita Pijaki saat ini. Oke. Depannya itu ada bangunan seperti aula gitu ya. Dan itu difungsikan untuk pertemuan. Oke. Pintunya berada di sebelah sana kan Eko. Kita saat ini menghadap ke barat, Mas Den. Menghadap ke barat. Pintunya berada di sebelah sana.